Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya sebagai warga negara untuk mengikuti melakukan kewajiban saya sebagai warga negara untuk memenuhi panggilan aparat hukum, penegak hukum atas laporan Ketua Abdesi terhadap diri saya, dan saya sudah menjelaskan tadi ada 30 pertanyaan dan selama 7 jam kita mengikuti. Intinya saya tidak persoalkan apa tuduhan dan apa yang dilaporkan. Intinya adalah saya hanya ingin agar kebijakan-kebijakan yang diambil itu kalau memang menyengsarakan rakyat dimanapun itu harus diubah. Itu tujuan saya. Jadi saya tidak ada kaitan sama sekali dengan siapapun. Artinya saya berharap dengan pengalaman ini pemerintah ke depan mulai dari pusat sampai tingkat bawah agar berhati-hati mengambil kebijakan, karena kebijakan yang bikin rakyat menderita itu yang kita harus protes. Dan saya menyatakan ini saya lakukan bukan hanya di PSN PIK 2, tapi kami semua ini melakukan itu di seluruh Indonesia. Dan saya kesempatan ini saya gunakan untuk berterima kasih kepada seluruh mak-mak, bapak-bapak semua yang berjuang bersama kami membela rakyat. Dan saya pikir hari ini adalah hari bergabungnya para aktivis bersama rakyat untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya. Saya dampingi oleh 6 lembaga hukum dan sekitar 200 lebih advokat senior yang mendampingi. Dan saya nyatakan terima kasih. Saya akan tetap berjuang, tapi saya berharap bukan saya sendiri lagi, tapi semakin banyak rakyat yang menyadari bahwa ternyata kita memang harus berjuang untuk membela rakyat dimanapun. Itu saya pikir intinya yang saya lakukan. Teman-teman dari seluruh Indonesia datang menunggu di sini dari pagi. Nah, saya minta Pak Gufron sebagai koordinator ini, penasihat hukum tadi siapa saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sedidu. Perlu kami sampaikan bahwa tim kuasa hukum itu terdiri dari 6 lembaga. Yang pertama adalah dari LBH APPP Muhammadiyah, lalu ada dari LBH Jakarta, kemudian yang ketiga adalah dari Kontras, kemudian ada PBHI, ada Amar Law Firm, dan juga Temis Indonesia, termasuk juga YLBHI. Kami sangat berkepentingan terhadap persoalan ini karena bukan semata-mata menyangkut pribadinya Pak Sedidu, tapi ini bicara soal kemanusiaan dan hak asasi manusia, di mana bahwa kebebasan berpendapat itu jelas dilindungi oleh konstitusi kita, ya. Sehingga oleh karenanya maka siapapun yang mengajukan laporan tentu itu juga menjadi persoalan. Tambah kalau kita lihat siapa pelapornya, maka sangat tidak relevan dengan apa yang terjadi di Pantura. Karena setahu kami beliau adalah kepala desa. Jadi kami simpulkan beliau anti kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Sedidu. Jadi tentu tidak ada relevansinya antara pelapor dan telapor. Apalagi kalau kita lihat dari video yang dijadikan alat bukti di polisian itu, sama sekali klien kami tidak menyebut nama siapa, maskota. Betul, sama sekali tidak menyebut nama maskota. Ya, kecuali yang kami ingat adalah menyebut nama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan termasuk nama Prabowo Subianto. Jadi kalau mau lapor seharusnya Pak Ma'ruf Amin karena namanya disebut, atau Prabowo Subianto karena namanya disebut-sebut oleh Pak Sedidu.
klien kami sama sekali tidak kenal namanya Mas Kota. Jadi kenapa dia berkepentingan terhadap kasus ini? Jangan-jangan dia yang kebakaran jenggot. Betul. Ya. Kemudian kedua adalah karena beliau aparat desa, kami buktikan di situ bahwa ada foto. Kami sudah mendapatkan foto bahwa ada sebuah kantor pembebasan lahan yang dimana di situ didukung oleh Abdesi. Ketua Abdesi adalah Mas Kota, sehingga dia merasa terganggu dengan hal-hal yang telah diungkapkan oleh Pak Sedidu. Jadi kalau dikatakan bahwa aparat desa tidak terlibat, sama sekali tidak benar. Karena Abdesi jelas menjadi bagian dari pembebasan lahan untuk proyek PSNPIK 2. Sehingga sangat tidak beralasan kemudian kasus ini kemudian dipaksakan naik dalam penyidikan. Tapi alhamdulillah tadi proses pemeriksaan berjalan lancar. Saya kira penyidik sangat profesional ya Pak. Kami dilayani bahkan diberi kesempatan untuk sholat duhur dan sholat asar. Dan termasuk sholat maghrib. Dan alhamdulillah Pak Saidudu statusnya masih sebagai saksi. Alhamdulillah. Walaupun tadi tim kuasa hukum telah mempersiapkan manakala kalau Pak Saidudu dijadikan tersangka dan ditahan, kami sudah menyiapkan surat penangguhan penahanan dari para tokoh. Amin. Tapi alhamdulillah itu tidak terjadi. Dan oleh karenanya dengan adanya kasus ini dengan melibatkan